Shalom God Lovers. Sebelum kita menjalani hari ini, mari kita datang ke altar Tuhan. Kita membawa pujian penyembahan kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Selalu
pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Shalom God's Lover sekalian, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Randy Chandra Dinata. Dan tidak terasa kita sudah ada di bagian terakhir dari tema Words from Heaven kali ini, yaitu esensi dari melayani. Kalau saudara boleh review kembali apa yang telah kita pelajari, bicara tentang kesadaran diri, kerendahan hati, kesungguhan hati, lalu ada penyangkalan diri, dan bagaimana melayani itu setiap hari. Maka yang terakhir bicara tentang esensi dari melayani, yaitu tahu batas diri. Ya, tahu batas diri, saudara. Nah, di dalam konteks pelayanan gerejawi, seringkali kita tuh mendengar jargon pelayanan tanpa batas atau melayani tanpa batas. Seakan-akan seorang pelayan gereja itu harus melayani pekerjaan Tuhan, program-program gereja itu tanpa batas. Waktunya, pikirannya, tenaganya, ya kan, segala sesuatu, bahkan waktu-waktu dengan keluarga, di dalam pekerjaan itu semua harus dikorbankan, ya, karena kita mau melayani pelayanan itu tanpa batas. Saya pribadi kurang setuju, saudara, dengan istilah tersebut. Pelayanan gerejawi itu seharusnya bukan tanpa batas, tetapi justru melayani tahu batas. Nah, apa yang dimaksud dengan melayani tahu batas? Kita sebagai manusia secara utuh, kita harus mengetahui sebenarnya seberapa sih kapasitas kita, artinya kemampuan kita. Adakah kita memang sudah diberikan kapasitas sesuai dengan apa yang Tuhan telah percayakan, potensi-potensi itu sudah berkembang sebagaimana mestinya, atau justru kita dibebankan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kapasitas kita. Lalu bagaimana dengan pekerjaan utama kita? Misalkan kita adalah seorang volunteers, yang adalah seorang mahasiswa atau seorang pelajar. Tentunya pekerjaan utama kita bukan pelayanan gereja, saudara. Tugas utama kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh, berprestasi di sekolah maupun di kampus. Ya, tentunya lain halnya kalau saudara adalah seorang full-timer gereja. Ya, itu kasus yang berbeda. Lalu bagaimana jika pekerjaan saudara di kantor, di marketplace? Ya, bukankah itu yang harus saudara dahulukan? Saudara harus perhatikan baik-baik. Juga bagaimana dengan kapasitas waktu istirahat kita? Ya, apakah kita punya
kemampuan, kesadaran untuk punya waktu pribadi beristirahat di tengah berbagai macam kesibukan yang kita jalani. Juga bicara tentang prioritas kita, saudara. Ya, melayani tahu batas artinya kita tahu skala prioritas kita. Bagaimana kita membagi waktu dengan keluarga, dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan pekerjaan yang kita punya, dan juga pelayanan gerejawi. Semuanya tentunya punya skala prioritasnya masing-masing. Jangan sampai saudara kalau kita nggak sadar kapasitas dan kita tidak tahu prioritas, apa yang terjadi? Kita akan habis-habisan pelayanan di gereja sampai akhirnya kita stres. Kita mengalami secara pribadi yang disebut dengan burnout. Ya, kita kelelahan secara mental, spiritual, fisik, ya. Dan akhirnya kita kesulitan untuk menikmati, ya kan, sukacita pelayanan. Lalu bagaimana keluarga kita akhirnya tidak merasakan hadirnya kita, fungsinya kita di tengah-tengah keluarga. Jangan sampai kita sibuk pelayanan Senin sampai Minggu gitu ya, sampai ke rumah ketok-ketok pintu, anak buka dia malah bilang gini, om apa kabar, pulang juga akhirnya si om. Kita tidak dipanggil sebagai papa, kita tidak hadir sebagai ayah, atau bahkan istri kita tidak merasakan kehadiran kita sebagai suami. Oleh karena apa? Kita terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan tanda kutip agamawi, pelayanan gerejawi di luar sana, saudara. Ya kan? Bahkan kuliah, pekerjaan kita itu terbengkalai, ya kan? Nilai mata kuliah kita, IP kita memprihatinkan. Alasannya apa? Karena saya sibuk pelayanan. Tentunya ini menjadi sesuatu yang tidak elok, saudara. Ini sesuatu yang menjadi batu sandungan. Oleh karena kita tidak bisa memperhatikan kapasitas dan prioritas kita. So, saudara, mari kita kenali diri kita lebih lagi. Apa yang menjadi kapasitas kita? Apa yang menjadi prioritas kita? Berani untuk berkata tidak, saudara. Ya, saya tahu banyak orang tidak berani menolak pelayanan oleh karena merasa, oh ini nanti dosa. Ini nanti dikutuk tanda kutip oleh Tuhan. Tapi saudara, waktu kita berkata tidak terhadap pelayanan gerejawi, itu bukan karena kita pilih-pilih pelayanan. Bukan karena kita tidak mengasihi Tuhan. Namun justru itu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga kita, terhadap sesama kita, terhadap apa yang Tuhan telah percayakan di dalam hidup kita. Bukankah di bagian sebelumnya kita bicara tentang melayani itu adalah setiap hari? Artinya di keluarga, di kantor, di kuliah, di sekolah, di pergaulan, di berbagai macam tempat di mana Tuhan percayai, disitulah kita melayani Tuhan. Amin. Maka dari itu melayani dalam konteks gerejawi harus tahu batas. Kiranya Roh Kudus yang memberikan hikmat, yang menolong setiap kita untuk bisa mempertimbangkan segala sesuatu dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk kebenaran-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami mengenai esensi dari melayani. Kami harus tahu batas, karena kami punya kapasitas, kami punya prioritas. Ada keluarga di rumah, ada pekerjaan di tempat kerja, ada mata kuliah, ada nilai-nilai akademis yang harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami, mungkin anak-anak muda, kami karyawan di kantor, kami seorang ibu rumah tangga, apapun fungsi kami, tugas dan tanggung jawab kami, mari kami lakukan itu semua sebagai bentuk pelayanan kami. Bukan cuma yang kelihatan rohani di gereja, tapi semua hal kami tahu itu adalah bentuk pengabdian kami kepada Tuhan. Roh Kudus, berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan untuk kami boleh menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang bisa membagi waktu kami, prioritas kami, dan kapasitas kami secara bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, God's lover sekalian, saya berharap dari semua part yang telah kita lewati mengenai esensi dari melayani, kita telah diberkati. Kerinduan kita adalah bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Oleh karena itu link YouTube bisa dibagikan saudara kepada kerabat, saudara, dan teman-teman sekalian, supaya mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan.
Selamat melayani, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin.